Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini kita ibadah. Jadi, luangkan waktu sejenak, beri hati untuk beribadah bersama Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, buat anak ibu, siapa yang suka berdoa? Ya, semua kalian suka berdoa. Nah, bagaimana sifat berdoa? Nah, sifat berdoa itu kita meminta sama Tuhan, meminta kesehatan, meminta kepintaran dari Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan begitu ajaib sama kita kalau kita meminta sama Tuhan. Nah, untuk lagu yang pertama adalah pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu.
ibu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau maha baik, kebaikan demi kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Di hari ini Tuhan, kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa di dalam hati dan pikiran kami. Tuntun kami Tuhan, biar beribadah dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah hari ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, buat anak ibu, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, banyak sekali yang kita hadapi. Setiap cobaan demi cobaan, namun yakinlah kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, untuk pujian yang kedua ini, dengan Tuhan. Sudah mendengar lagu pujian, dan kiranya lagu pujian yang kita nyanyikan tadi membawa sukacita bagi kita semua. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan dengar sebuah lagu, yaitu Roh Hidup. Tapi sebelumnya jangan lupa buat anak ibu SMP membawa persembahannya
sekolah di mana persembahannya itu telah diberikan amplop pada dari guru-gurunya kepada kalian. Oke, kita akan angkat lagu pujian kita yang terakhir, Rohmu yang Hidup. Salam anak-anak Ibu SMP, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap semua sehat, dalam sukacita, dilindungi oleh Tuhan. Ya, jadi di dalam Tuhan kita senantiasa bersukacita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita terberkati dengan lagu-lagu yang telah kita dengar bersama, yang dinyanyikan oleh teman-temanmu dan ibu guru. Nah, anak-anak Ibu SMP yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Engkau masih menuntun kami, memberikan kehidupan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengikuti ibadah secara online bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi suluh di jalan kami, terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema kita pada hari ini, fokus beribadah. Fokus
beribadah. Dari Ibrani 10 ayat 25. Ibu akan bacakan. Anak-anak ibu boleh membuka Alkitabnya juga ya di rumah ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibu akan bacakan dari sini. Anak-anak ibu boleh mengikutinya. Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, anak-anak ibu, kalau berbicara tentang beribadah, pasti kita akan memfokuskan diri kepada Tuhan, ya kan? Karena memfokuskan diri di dalam ibadah itu ada nyanyian, ada doa kita berbicara kepada Tuhan, dan ada mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibu selalu memperhatikan dan melihat pada saat ibadah tidak fokus dirinya. Pada saat beribadah di gereja ya, maupun mungkin pada saat beribadah online seperti ini, tidak fokus dirinya. Ada yang bermain-main di dalam gereja, ada yang mungkin main handphone di dalam gereja, bahkan ada yang suka mengganggu atau mengerumpi, menggosip di dalam gereja bersama temannya. Itu tidak fokus ya. Ibu memperhatikan satu kejadian ya di gereja. Mama, papa, dan anaknya beribadah. Awal-awalnya anaknya tekun mengikuti ibadah ya. Dia tekun mengikuti ibadah, dari lagu sampai kepada menjelang firman, dia masih tekun beribadah. Dia mengikuti dengan baik dan benar. Tetapi dia melihat teman di samping kanannya ada yang sedang asik berbicara kepada temannya. Mereka bercerita pada saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, lalu dia mulai terpengaruh. Dia lihat kanannya. Tadi awalnya dia fokus mengikuti ibadah tersebut. Dia melihat temannya yang di sebelah kanannya. Lalu dia mulai mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah mendengarkan, lalu dia tanya, kamu lagi ngapain? Oh, kami lagi bercerita tentang ini. Wah, dia ikut bercerita. Firman Tuhan tadi tidak didengar lagi. Dia ikut bercerita. Kemudian dia tanya, ada nggak ya yang bawa HP? Kita bosan, kita mau main HP aja lah saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, mama papanya melihat situasi itu. Lalu mama papanya menegur dengan lembut, nak, kita sedang beribadah, tidak boleh bermain HP. Kita sedang beribadah, tidak boleh bercerita. Fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sering terjadi. Mungkin kamu juga pernah melakukannya di dalam gereja, ya kan? Hal ini sering terjadi. Bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan teman yang tidak fokus beribadah? Minta tuntunan kepada Tuhan, kuatkan imanmu. Ya, bila perlu engkau yang menegur temanmu tadi. Jangan malah kamu yang mengikuti temanmu tadi. Karena apa, nak? Di dalam beribadah itulah iman kita semakin bertumbuh. Kita mendengarkan, menyanyikan lagu pujian. Lagu pujian itu sesuatu kekuatan yang bisa membuat iman kita bertumbuh, membuat kita semangat bila ada masalah. Kemudian kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, ya, iman kita juga bertumbuh. Dengar-dengaran akan firman Tuhan,
kita akan menjadi anak yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bila beribadah fokuslah. Kita ya sekolah ya, ini makanya kita harus ada tujuan. Kita beribadah ada tujuannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Kita disekolahkan oleh orang tua kita, disekolahkan mama. Apa tujuanmu disekolahkan? Apa tujuan anak-anak SMP disekolahkan oleh orang tua? Nah, mungkin ada yang menjalani TK ya, TK, SD, sekarang SMP. Apa tujuannya? Tujuannya supaya anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan dapat mencapai cita-citanya, ya kan? Melalui pendidikan yang diterima di sekolah, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kita mendapatkan ilmu, kita bisa mencapai cita-cita. Itulah tujuan kita, maka disekolahkan oleh orang tua kita. Kalau kita pergi ke sesuatu tempat, pasti ada tujuannya. Bila kita pergi disuruh oleh orang tua, pasti ada tujuannya. Demikian juga beribadah, harus ada komitmen ya. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita harus mempunyai komitmen bahwa kita datang beribadah, datang ke rumah Tuhan, tujuan untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak untuk yang lain, tidak untuk bermain HP di gereja, tidak untuk bercerita di dalam gereja, tetapi mari kita fokuskan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Undang Roh Kudus ada di dalam hati kita agar kita dapat menolak setiap ajakan-ajakan yang tidak baik. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, ini banyak terjadi ya, selalu terjadi di setiap ibadah. Di gereja mungkin ada anak-anak yang PA. Jadi tidak ada tujuannya untuk ibadah. Jangan karena hari Minggu aku mau ke gereja ingin menunjukkan sesuatu, ya kan? Contohnya berbaju baru. Aku ke gereja lah karena aku berbaju baru. Jangan itu tujuannya. Tujuan kita fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, fokus untuk memuji Tuhan, fokus untuk berdoa, menceritakan segala sesuatu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Anak-anak Ibu SMP Metodis, Ibu yakin tidak ada yang melakukan hal bila beribadah bercerita, ya nak ya, jangan dilakukan. Fokuslah beribadah kepada Tuhan, dan kita harus mempunyai satu tujuan di dalam segala hal. Anak-anak Ibu, Ibu akan bacakan sekali lagi ya, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasih dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Anak-anak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kita harus punya komitmen. Coba ya anak-anak SMP, tanamkan dalam hati kita, kita harus mempunyai komitmen. Ya, katakan, ayo ikuti Ibu ya. Aku mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan senang ketika aku memuji dan memuliakan namanya. Dan juga aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan agar aku mempunyai iman yang bertumbuh. Ibu ulang sekali lagi ya. Coba ikuti Ibu ya anak-anak Ibu. Komitmenku. Ayo komitmenku untuk beribadah. Aku mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan,
karena Tuhan senang ketika aku memuji dan memuliakan namanya. Dan juga aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan, agar imanku bertumbuh dengan baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan untuk senantiasa boleh mengajarkan kami saat beribadah, keadaan kami saat beribadah, agar kami mempunyai tujuan datang ke rumah Tuhan. Bantulah kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami mampu melakukan, menghindari hal-hal yang tidak baik saat beribadah. Biarlah kami fokus untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Bapa yang baik, kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang telah mengambil kelulusan, anak kelas 9 SMP. Biarlah Tuhan tetap menuntun mereka, masa depan mereka, kiranya Tuhan yang menentukannya. Biarlah Tuhan menjadikan mereka anak-anak yang setia kepada Tuhan dan anak-anak yang berguna buat bangsa kami ini. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak didik kami, berkati mereka, orang tua kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus pulihkan, bahkan yang mungkin ekonomi sulit. Engkau mengetahui pada saat ini betapa harga-harga sangat mahal. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami. Demikian juga kami berdoa buat guru-guru, biarlah Tuhan memakai kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam buat anak-anak Tuhan, tetap semangat, andalkan Tuhan di setiap waktu. Salam.